Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Selamat pagi, harapan kami semua sehat-sehat dan terberkati. Ada baiknya sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga di tempat tinggi, kami bersyukur ya Allah atas kuasa kebaikan-Mu dan berkat-Mu menaungi hati jiwa pikiran kami. Sehingga itu senantiasa yang kami rasakan boleh melakukan segala aktivitas dan tugas-tugas kami. Tolonglah kami Tuhan dalam satu hari ini, agar kami dengan sukacita dan penuh keyakinan Tuhan selalu bersama kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau, materaikan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu itu yang menguasai hati pikiran kami. Dalam Kristus dengarlah doa kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 4 April 2024, yang tertulis dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, demikian bunyinya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Di suatu waktu ada sebuah kapal berlayar yang harus menempuh tujuan dengan beberapa jam. Mulai berangkat, cuaca begitu baik, tenang dan cerah. Namun, tiba-tiba di tengah lautan mulai datang hujan. Gemuruh, akhirnya terjadilah badai hujan petir. Kapal itu diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Tentunya para penumpang ketakutan. Ada yang menangis, ada yang menjerit minta tolong, dan suasana hiruk-pikuk. Semua mau berusaha bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Di tengah-tengah situasi demikian, ternyata ada seorang anak yang amat tenang, bahkan senyum melihat orang yang panik. Dan adalah seorang yang bertanya, "Nak, mengapa kamu tenang? Sementara semua yang ada di kapal ini sudah takut, panik." Maka jawab anak itu dengan tegas, "Aku yakin dan tidak takut. Kapal ini tidak kenapa-kenapa. Kapal ini tidak akan tenggelam, karena nahkoda kapal ini adalah bapakku." Spontan yang bertanya itu diam, dan dia juga menjadi tenang.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa pesan rohani dari cerita mengandung nasihat ini? Itulah yang dihadapi pemazmur. Bagaimanapun getirnya dan berbagai macam pencobaan yang dialami, satu keyakinan dia, ketika dia memandang hanya kepada Tuhan, dia tidak takut, dia tidak goyah, dia tidak ragu, sebab Allah ada di dalam dia. Benar yang dikatakan firman Allah, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau dikatakan di dalam nats renungan senantiasa, manang toktong, berarti terus menerus secara kontinu. Jangan lengah, jangan terlena, jangan terbawa arus. Tapi sebagaimana seperti kita terus menghirup napas kehidupan, demikianlah kiranya kita selalu memandang, berseru, percaya bahwa Allah senantiasa menjagai. Ketika segala sesuatunya kita percayakan kepada Allah, kita hanya memanggil dan berseru kepada Allah tanpa takut dan ragu, Allah pasti menjamin keselamatan dan kita merasa tenang dan tenteram. Pengakuan kuasa dan kebaikan Allah di dalam diri kita, hendaknya di dalam hidup ini tidak ada lagi yang kita takutkan, namun senantiasa meyakinkan segala perjalanan hidup ke dalam tangan pengasihan Allah. Jangan takut, jangan ragu dan bimbang, bahwasanya Allah menjamin keselamatan, bahkan kehidupan masa depan telah Allah sediakan bagi orang-orang yang percaya dan hanya berpengharapan kepada Allah saja. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu satu hari ini yang meyakinkan kehidupan kami bahwa kami harus senantiasa memandang kepada Tuhan, tidak tergoda dengan rayuan dunia ini. Kami harus tetap berpendirian karena Allah adalah yang sungguh luar biasa. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu mempercayai, tidak meragukan kebaikan dan kuasa-Mu. Di dalam perjalanan hidup ini, dalam menapaki hidup ini, Allah selalu memegang tangan kami, membimbing kami ke jalan yang benar. Ketika kami Tuhan di jalan yang salah, ingatkan kami untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Dikala menghadapi berbagai pencobaan dan tantangan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan dan ingatkan kebaikan-Mu. Sehingga kami tidak takut seperti pemazmur di dalam nats ini. Biarlah Tuhan di dalam mencari pekerjaan, Tuhan berlipat ganda di dalam mata pencarian. Agar setiap orang tua Tuhan bisa menentukan tanggung jawab secara moral dan juga moral untuk kehidupan anak-anak dan keluarga kami. Ya Bapa di surga, selalu ada Tuhan di dalam kehidupan jemaat dan keluarga kami, orang-orang yang mengalami kesakitan. Sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Berpengharapan Tuhan pasti menyembuhkan. Kau topang yang lemah, Kau hibur orang-orang yang berduka. Ya Bapa di surga, seluruh anak-anak jemaat para hamba-Mu peparan yang jauh dan dekat, Tuhan jagai dan lindungi. Biarlah anak kecil bertumbuh kembangnya Tuhan campur tangan. Dalam sekolahan atau kuliahan, Engkau beri hikmat kebijaksanaan, mereka bisa meraih masa depan mereka. Selalu dalam pekerjaan beri Tuhan kerendahan hati dan tambah karier. Begitu juga yang rindu kehadiran seorang anak dalam keluarga. Berkati Tuhan, rahim seorang ibu untuk kehadiran seorang anak agar sukacita mereka penuh di dalam Tuhan. Kami mau
baru merayakan Paskah, di mana Tuhan di dalam Paskah kebangkitan-Mu itu ada banyak pengharapan yang indah yang kami raih ke depan. Jika Tuhan bersama kami, semuanya boleh kami raih dengan sukacita yang daripada Tuhan. Apapun rencana kami dalam keluarga pekerjaan, Tuhan campur tangan. Ya Bapa di surga, begitu banyak kekurangan kami dan dosa-dosa kami. Ampunkanlah Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. dan